Shalom, puji Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali bersemangat dalam program studi Biblika, yaitu kita akan membahas kitab Imamat. Saya percaya bahwa setiap kita akan terus semangat kalau kita punya kerendahan hati, mau belajar firman Tuhan. Kalau kita merasa pintar, kita nggak butuh. Tapi kalau kita rendah hati, pasti kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa supaya Tuhan mampukan kita diberi hikmat untuk memahami kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami diberikan kesempatan untuk boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami mau bertambah, tidak sekedar wawasan, namun juga pengenalan akan Tuhan. Tidak sekedar teori, namun jujur kami rindu mengerti isi hati Tuhan. Sehingga kami mau belajar menjadi umat yang rendah hati. Umat yang senantiasa gemar dan senang belajar. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, bimbing kami ya Tuhan. Karena hanya dengan hikmat-Mu kami mampu memahami-Mu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bimbing kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita boleh belajar kitab Imamat. Kita bersyukur sudah belajar kitab Kejadian dan Keluaran. Kita boleh melihat kitab Kejadian adalah kitab di mana Allah yang begitu sempurna, begitu baik, sangat amat baik. Namun manusia gagal, manusia tidak taat. Namun sekalipun manusia tak taat, Allah sudah merancangkan keselamatan. Ada proto-evangelion. Allah yang penuh kasih itu tetap berkomitmen menyelamatkan manusia. Sehingga ketika kita sadar bahwa Allah sang penyelamat itu, supaya mengerti gambaran manusia awal adalah manusia yang imago Dei, manusia gambar rupa Allah. Sehingga jangan lupa bicara keselamatan, jangan langsung bicara tentang hidup kekal, ya jelas. Tetapi ada bicara apa? Manusia sadar, dipulihkan dignitinya, martabatnya dipulihkan. Makanya orang yang mendengar Injil harus baca kitab Kejadian. Dia ngerti, oh ya gambaran rupa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu apa ya? Gitu. Sehingga dipulihkan dignitinya, martabatnya dipulihkan. Tapi gak berhenti sampai dignitinya. Gambar rupa kita yang dipulihkan, hubungan kita dipulihkan. Tetapi adalah mengerti destiny, mengerti peran fungsi kita. Oh iya, manusia mitra Allah. Oh iya, manusia adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga gereja Tuhan jangan hanya bahas soal rohani saja. Tapi gereja harus sadar bahwa ada peran penting dalam bumi ini. Yaitu adalah menjadi manusia yang mengelola alam semesta bumi ini. Sehingga gereja harus ambil peran, mendukung setiap perbaikan-perbaikan bumi yang sudah semakin hancur dan rusak. Gereja harus gereja yang berdoa, jelas. Tapi jangan lupa gereja yang bertindak, gereja yang berdampak. Karena itulah panggilan gereja yang telah dipulihkan, ada peran. Sepertilah manusia yang sadar ketika bahas Kejadian, ada sebuah perintah, ada sebuah amanat, yaitu adalah manusia mengelola bumi ini. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, kita boleh sadar bahwa kitab Keluaran mengajarkan kita bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mesir, ya. Lalu kemudian Tuhan memanggil Musa, seorang pemimpin yang juga banyak kekurangan. Bahkan seorang pemimpin yang backgroundnya kalau kita sebut sangat mengerikan. Dia pembunuh, namun dia juga orang yang hancur-hancuran, kabur, lari. Namun Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia. Bahkan dalam panggilannya kita belajar kemarin adalah Musa gentar dan takut. 5 kali Tuhan panggil Musa, 5 kali Musa gentar dan takut. Tapi Allah tetap memilih Musa, Allah tetap percaya kepada Musa untuk Musa dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Nah setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir, kitab Imamat membantu kita mengerti bahwa Allah ingin memberitahu cara-cara untuk orang Israel beribadah kepadanya. Memiliki ritual yang asli kepada Allah yang asli. Karena umat Israel dalam perbudakan Mesir, bayangkan 430 tahun, berapa generasi, cukup banyak. Melihat ritual-ritual yang palsu kepada Allah-Allah yang palsu. Sehingga kitab Imamat ini adalah bentuk umat Israel harus masuk kepada sebuah hubungan kepada Allah. Mereka dimurnikan, mereka dibersihkan melalui nama yang disebut konsep ibadah. Makanya kitab Imamat utamanya jelas kekudusan. Tapi ada 3 hal yang penting adalah ritual, keimaman, dan kesucian. Nah ini penting sekali. Nah oleh karena itu kita akan membaca kitab Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, menyimaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang kedua pasal 19, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Alkitab berkata, sekali lagi saya katakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setelah kita mengerti betapa Tuhan ingin umatnya kudus, tapi jangan lupa bahwa
Bagian penting lainnya adalah pendamaian. Nah, jadi dua tema penting dalam kitab Imamat adalah pendamaian dan kekudusan. Nah, pasal 1 sampai pasal 16 itu bicara pendamaian. Lalu pasal 19 ya sampai pasal 27 itu berbicara kekudusan. Artinya bahwa umat Israel harus sadar bahwa ada Allah yang mendamaikan. Nah, kata damai, Ibraninya mendamaikan adalah kapar, artinya adalah penutup, menutupi. Sehingga adanya namanya nanti persembahan-persembahan. Makanya kalau kita baca nanti kitab Imamat 1 sampai seterusnya, sampai setengah ya, sampai pasal 16, itu bicara tentang aturan-aturan persembahan, korban bakaran ya, ada korban penghapus dosa, korban keselamatan ya, dan juga lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat tabel berikut ini ya. Nah, dalam tabel ini kita belajar ada bagian terima kasih, ada bagian adalah minta maaf ya. Terima kasih korban keselamatan karena telah diselamatkan, dan korban penghapus dosa ya, dan sebagainya, menandakan bahwa umat Israel belajar untuk mengakui segala kesalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap peraturan-peraturan tentang persembahan-persembahan tersebut, aturan korban bakaran dan sebagainya, itu menandakan bahwa temanya adalah pendamaian. Betapa Allah melalui segala korban itu adalah supaya umat Israel didamaikan ya. Dengan siapa? Dengan Allah yang berdaulat, dengan keadilan Allah itu sendiri. Nah, segala cara ini dipahami oleh umat Israel adalah sebagai gambaran sementara Allah ya, menutupi segala pelanggaran mereka yang nantinya disempurnakan di dalam korban yang sejati, yaitu adalah Tuhan Yesus. Makanya korban penghapus dosa digenapi oleh Tuhan Yesus, ya kan? Imam besarnya juga adalah Tuhan Yesus lambangnya. Korban keselamatan juga adalah Tuhan Yesus. Semua tersebut adalah sebagai gambaran sementara Allah melalui Yesus Kristus ya, mendamaikan umat yang berdosa kepada Allah. Jadi gini, bagian pasal 1 sampai pasal 16 bicara tentang tema pendamaian. Kata kapar adalah Allah menutupi, Allah mengampuni. Makanya kalau pemazmur juga berkata bahwa sejauh timur dari langit Allah melupakan pelanggaran. Kenapa? Harus melewati fase-fase, itu adalah korban bakaran, penghapus dosa, keselamatan dan sebagainya. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah namanya standar-standar ya untuk melakukan ritual tersebut. Nah, ritualnya yang bedanya adalah apa? Yaitu adalah Israel kepada Allah yang sejati, kepada Allah yang betul-betul sanggup memberikan pengampunan. Kalau dewa-dewi ya adalah dewa-dewi yang palsu. Dia tidak punya kuasa, tidak punya hak memberikan pendamaian. Tetapi ritual yang dikerjakan, dan ini juga bukan konsepnya Musa, bukan juga konsepnya manusia. Ritual inilah konsepnya dari Tuhan. Maka nanti kalau Bapak Ibu baca, bahkan untuk membangun ya kemah kudus, kemah suci, itu desainnya langsung dari Tuhan. Jadi semuanya, bahkan sampai tabernakel, ya, tabut perjanjian, ya, terus habis itu bajunya imam, semuanya itu desainnya Allah. Walaupun kepada Aholiab ya sebagai orang yang ahli yang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Allah. Artinya bahwa konsep ibadah sampai rumah ibadah, bahkan sampai setiap korban-korban bakaran itu adalah desainnya Allah. Yang menandakan bahwa ketika mereka melakukan korban-korban bakaran yang walaupun sifatnya sementara, sebagai bentuk mereka sadar bahwa dosa mereka didamaikan, kaphar, ditutupi. Tidak diperhitungkan lagi. Yang nantinya semua korban tersebut sempurna, genap, tuntas, yaitu melalui karya salib Kristus Yesus. Nah, sehingga dalam kitab Keluaran kita belajar 3 hal penting, yaitu adalah ritual, keimaman, dan juga kesucian. Nah, 3 hal ini menjadi sebuah topik-topik yang penting yang dibahas dalam kitab Imamat. Nah, makanya ritual ini penting. Nah, begini Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, bahwa bangsa Israel ya, sudah dalam posisi adalah bangsa yang diselamatkan oleh Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi yang dijelaskan dalam kitab Kejadian. Nah, sedangkan mereka berjumpa dengan manusia-manusia suku bangsa yang menyembah Allah-Allahnya, dewa-dewinya dengan ritual-ritual yang mereka lihat, khususnya adalah di Mesir. Sehingga Allah melalui kitab Imamat ingin memberitahu bahwa
ini mengajarkan cara-cara beribadah. Dan cara-cara beribadah ini Allah sendiri yang mengajarkan. Makanya kita harus pahami tema dan garis besarnya. Nah sehingga kalau kita baca kitab Imamat tanpa mengerti secara komprehensif, kita bingung. Maksudnya apa ya? Ada korban ini, korban itu. Untuk apa ya? Oh ternyata adalah gini. Bagian pertama kitab Imamat adalah temanya pendamaian. Penghapus dosa, ya, keselamatan adalah sebagai bentuk Allah ya, dengan segala ritual tersebut ya, manusia didamaikan gitu. Seperti Paskah misalnya, dengan darah anak domba ditaruh di atas pintu sehingga mereka luput dari yang namanya kebinasaan. Sehingga itu disebut namanya sebagai ritual yang dibahas kitab Imamat dalam tujuan apa? Pendamaian. Yang nanti kita sadar melalui karya salib Yesus Kristus, pendamaian yang sejati telah tuntas dan dibereskan melalui hanya dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kita pahami tema bagian pertama adalah pendamaian, yang kedua adalah tema kekudusan. Yang tadi ayatnya sudah kita baca, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi setelah mereka didamaikan, barulah mereka sadar, baru mereka dibimbing dan dididik untuk hidup kudus. Gitu. Jadi nggak dengan kekuatan mereka hidup kudus gitu ya. Tapi adalah mereka telah didamaikan dulu. Nah ini konsep penting. Sehingga kalau kita pikir-pikir kan kok kayaknya Imamat terlalu aturan ya. Padahal perjanjian baru tuh kan nggak begitu lagi. Nah ini kadang ada miskonsep dan mungkin seakan-akan kita udahlah nggak perlu Imamat. Nah karena kira lahirlah orang-orang yang pusing lah Imamat. Apa sih Imamat? Padahal sebenarnya di kitab Imamat kita belajar pendamaian loh. Yang dalam perjanjian baru kita bisa lebih jelas. Bahkan kalau Anda baca Ibrani, ya kitab Imamat kalau baca Ibrani itu waduh banyak hal yang luar biasa. Jadi bacalah Ibrani supaya kita bisa paham tentang kitab Imamat. Nah kita bisa pahami bahwa ternyata pendamaian yang tuntas beres dikerjakan oleh Yesus, gambarannya sudah ada dinyatakan dalam kitab Imamat. Begitu. Jadi ini penting sekali. Jadi kitab Imamat tetap relevan. Jadi jangan juga menjadi orang Kristen yang wah nggak perlu kitab Imamat, atau menjadi orang Kristen yang nah ini kebalikannya. Ada juga gereja yang jadi yang pertama nih tadi mengabaikan Imamat, dianggap pusing. Lalu ada juga yang kitab Imamat diambil, bahkan diterlek secara tertulis dilakukan di gereja masa kini. Nah ini juga akhirnya bahaya gitu. Akhirnya bahkan menjadi sebuah konsep keterpaksaan orang memberi persembahan dan sebagainya. Oh ini harus loh, ini tahun ini loh, awal tahun loh persembahan ini loh, ini sulung loh segala macem. Nah diambil satu doang nih. Terus apa artinya? Oh seluruh gaji yang pertama, pokoknya gaji bulan itu dikasih. Nah ini bahaya juga nih. Padahal konsepnya nggak begitu, ya kan? Konsepnya nggak begitu, ya kan? Apa persembahan sulung? Buah yang pertama. Kita konsep dengan gaji UMR sekarang, semua gajinya dikasih. Nah ini kan banyak akhirnya misleading nih. Saya nggak akan bahas ke sini karena banyak perdebatan. Tetapi artinya gini, ada golongan yang pertama pusing banget Imamat, abaikan Imamat. Ada golongan yang nggak, wah ayo lakukan Imamat. Karena kalau nggak lakukan Imamat nanti kena kutuk, ya kan? Terus menakut-nakuti umat. Nah untuk dengan sebuah mereka terpaksa memberikan persembahan. Nah pakailah mereka berkat dan kutuk. Kalau persembahan diberkati, kalau nggak kutuk. Nah ini yang terjadi dalam pemahaman kitab Imamat. Nah padahal kitab Imamat membahas dengan baik dan konsisten PLPB, satu kesatuan dengan Allah yang sama, Roh Kudus yang sama, berikan ilham loh. Bicara apa? Pendamaian, fokusnya Yesus. Itu ritual-ritual itu pun fokusnya Yesus. Ada pendamaian. Setelah pendamaian baru di pasal 17 sampai pasal 27 adalah kekudusan. Jadi kalau kita baca nanti Imamat kan agak pusing tuh. Nah jangan juga jadi gereja yang udahlah nggak usah belajar Imamat, atau gereja yang diambil Imamat tapi nggak ngerti konsepnya. Diambil pelajaran Imamat tapi akhirnya dilakukan dengan sebuah intimidasi, kalau lakukan berberkati, kalau nggak lakukan nanti kutuk loh. Nah ini bahaya. Padahal Imamat sendiri adalah setiap korban itu adalah sebagai bentuk pendamaian dan dilakukan ya dalam sebuah ketatan dan ucapan syukur, dalam sebuah yang namanya sukarela. Tidak dengan keterpaksaan. Mereka yang memberikan korban bakaran, selamatan, sebagainya karena mereka sadar Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Gitu loh konsepnya. Bukan mereka berikan korban bakaran baru Allah menyelamatkan mereka dari Mesir, bukan. Jadi konsepnya menarik sekali. Makanya luar biasa Kejadian, ya penciptaan, di dalam dosa, Keluaran gitu kan, perbudakan di Mesir, baru Imamat tentang ibadah. Jadi ini penting, ini urutan yang sistematis yang luar biasa desainnya lah. Jadi bukan umat Israel bikin dulu korban bakaran, bikin dulu korban keselamatan, persembahan A, B, dan C, baru berpikir Allah menyelamatkan mereka. Enggak, mereka memberikan dalam konsep Tuhan sudah bebaskan mereka dari Mesir loh.
Dan konsep sekarang Mesir itu adalah perbudakan dosa. Tuhan udah bebaskan saya dari perbudakan dosa loh. Makanya saya beribadah, maka saya ungkapan syukur saya loh. Dan konsepnya adalah bagian pertama pendamaian, yang kedua baru kekudusan. Lalu kemudian pasal 17 sampai pasal 27 bicara apa? Bicara kekudusan, serangkaian standar praktis umat Allah ya, mengerti bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka tadi menyelamatkan mereka dari Mesir, ya, terus mereka didamaikan, ada Allah yang kudus loh. Dan ada sebuah standar orang yang berdosa harus sadar Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Dan diberikan bimbingan dalam kitab Imamat, standar praktis umat Allah dipanggil kudus. Jadi kekudusan adalah panggilan kita yang sadar kita telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, kita telah didamaikan. Jangan lupa hidup kita nggak boleh hidup yang sia-sia, hidup yang berkenan. Jadi ini penting, bukan gini loh, oh hidup kudus, terus Tuhan selamatkan saya dari perbudakan, salah. Makanya konsepnya lihat baik-baik. Tuhan selamatkan dari perbudakan Mesir, didamaikan dalam konsep bagian pertama Imamat, lalulah mereka mengerti untuk menjadi umat yang tidak menggunakan cara yang sia-sia adalah hidup yang berkenan dan kudus. Demikian juga yang dijelaskan oleh Paulus dalam kitab-kitab Roma dan sebagainya. Supaya kita tidak sama seperti sebelum kita mengenal Tuhan, harus ada perbedaan. Artinya bahwa sebagai bentuk ekspresi ungkapan syukur. Jadi gini, kekudusan juga adalah sebagai ekspresi saya sudah didamaikan dengan Tuhan. Bahkan hubungan yang telah didamaikan itulah kekuatan kita bisa hidup kudus. Inilah konsep yang juga dijelaskan, disempurnakan dalam perjanjian baru. Jadi jangan berpikir begini, oh kuduslah kamu, jadi kudus pun dipikir nanti dengan kekuatan sendiri, salah. Apa artinya Imamat? Menandakan Injil yang luar biasa. Betapa peraturan-peraturan ini nggak mudah dan nggak ada yang bisa sempurna, hanya Yesus. Ya kan, ada serangkaian peraturan yang luar biasa. Apa sih artinya? Simpel saja begini Bapak Ibu sekalian. Bahwa ternyata mengerti Injil dengan Imamat gitu loh. Apa itu? Betapa peraturan Imamat yang begitu berat kita nggak bisa penuhi ya. Ada raya serunai, pondok daun, ada tahun Sabat, tahun Yobel. Waduh, kita nggak bisa penuhi semuanya itu. Ya, peraturannya begitu berat disempurnakan oleh Yesus. Menandakan apa? Menandakan betapa seriusnya dosa, namun juga betapa besarnya anugerah Allah itu. Nah, oleh karena itu kitab Imamat mengingatkan kita konsepnya ya. Kita boleh sadar bahwa ibadah kan gitu. Ibadah itulah, ritual itulah mengingatkan kita tiga hal. Pertama, dalam ibadah, dalam ritual diingatkan Allah telah membebaskan saya dari perbudakan dosa, perbudakan di Mesir. Allah telah berkarya dalam Kristus Yesus sebagai penyempurna yang sempurna, korban bakaran, penghapus dosa, korban keselamatan dan sebagainya. Untuk apa? Konsepnya, dasarnya pendamaian. Jadi Allah yang mengerjakan keselamatan, Allah juga yang mengerjakan pendamaian, dan ketiga kekudusan, Allah juga yang sempurna mengerjakan, membantu kita untuk kita bisa hidup kudus. Nah, di ibadah inilah kita diingatkan ketiga hal ini. Di ibadah itu kita diingatkan oleh pujian, kesaksian. Oh iya, Allah telah bebaskan saya dari perbudakan dosa. Oh iya, saya telah didamaikan. Oh iya, saya sekarang sebagai umat Allah harus hidup kudus. Tapi jangan sampai gini, pas kekudusan konsepnya nggak butuh Allah, pakai standar kita. Nah, ini yang bahaya. Terus kita merasa nanti saya sanggup hidup benar. Akhirnya kita merasa kita yang benar, orang lain kita anggap yang salah, ya kan? Nah, ini bahaya sekali. Kalaupun kita mengerjakan kekudusan, jangan lupa Imamat mengingatkan betapa 1001 peraturan kita gagal dan gak ada yang manusia yang bisa sempurna. Hanya Yesus yang sempurna menggenapi seluruh aturan itu. Artinya apa? Supaya tidak ada lagi umat yang sombong rohani. Apa arti kerohanian sejati? Apa arti Imamat secara aplikasi? Begitu aturan ini mengingatkan kita dosa manusia serius. Gak ada manusia yang bisa sempurna melakukannya. Karena kalau ada manusia sempurna, manusia sombong rohani. Dan buat apa Yesus datang ke dunia? Kalau manusia bisa sempurna dengan kekuatan sendiri. Imamat mengingatkan kita, tidak ada yang sempurna. Betapa berat aturan itu. Dan hanya Yesus yang sempurna. Sehingga masuklah sebuah konsep kekudusan ada sebagai bentuk goal kita, tujuan kita. Tapi jangan lupa, kita telah dikuduskan melalui karya salib itu. Dan untuk hidup kudus pun prosesnya dibutuhkan juga karya Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga ibadah mengingatkan tiga hal ini. Oleh karena itu jangan malas ibadah. Oleh karena itu kejarlah ibadah. Jangan sampai pekerjaan yang kita kejar, kita nanti meninggal dan kita bawa duit itu. Kejarlah ibadah. Supaya kita diingatkan senantiasa ketiga hal ini. Allah telah bebaskan saya dari perbudakan dosa. Allah telah damaikan saya. Allah juga yang mengerjakan, membimbing saya untuk dipanggil menjadi umat Tuhan yang kudus dan berkenan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur memahami kitab imamat secara sederhana. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti, dan tidak sekedar mengerti, kami juga boleh dengan sukacita memahami imamat ini. Kami juga rindu Tuhan tidak menjadi umat yang anti imamat atau menjadi umat Tuhan yang secara sembarangan comot imamat untuk dipraktekkan secara salah, bablas, dan tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, ampuni gerejamu Tuhan, untuk boleh memahami imamat secara benar, baik, komprehensif, dan kami boleh menikmatinya dan menghayatinya dan mengerti aplikatif secara sederhana untuk kami boleh sadar pentingnya ibadah. Di ibadah kami diingatkan untuk mengingat, bersyukur Allah yang luar biasa telah selamatkan saya. Allah yang luar biasa telah damaikan saya. Dan Allah yang luar biasa yang akan mampukan saya untuk hidup sesuai Engkau mau, yaitu hidup berkenan dan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.